Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. First of all, let us express our sense of presence Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God of universe who always gives His grace and gratitude until we can do our daily activity with good condition and happiness. Secondly, don't forget, let's bring salawat and salam to our big Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We'd say Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, who has bring us from the darkness to the lightness, like this moment with nikmat iman, Islam, and ihsan. Izinkan pada kali ini saya Ustazah Fatma Sari Nenggolan akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Silaturahmi Ramadan Memperkuat Tali Persaudaraan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi itu adalah sebuah amal ibadah yang dilakukan oleh umat muslim untuk mempererat tali persaudaraan. Pentingnya bersilaturahmi sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, ayat Quran Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari arti ataupun makna ayat tersebut kita dianjurkan untuk saling menjaga silaturahmi dengan kerabat, orang tua, dan lain-lain. Jadi di bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, marilah kita menjalin silaturahmi untuk mengikat tali persaudaraan. Nah, di sini Ustazah punya beberapa tips untuk menjalin silaturahmi di bulan Ramadan. Ini tipsnya boleh diikuti agar silaturahmi tetap terjalan. Yang pertama adalah kita boleh mengunjungi kerabat, sanak saudara yang di dekat rumah ataupun yang jauh. Nah, di saat bulan Ramadan ini kita berkunjung ke rumah kerabat, keluarga, ataupun kalau tidak bisa kita bisa menghubungi lewat media sosial ataupun jaringan seluler. Kemudian tips yang kedua adalah untuk menjalin silaturahmi kita bisa lakukan dengan cara yaitu berbuka bersama ataupun tadarus Al-Quran bersama, dan juga bisa pergi sholat tarawih ke masjid bersama-sama. Tetapi di sini walaupun kita dianjurkan untuk berbuka bersama dalam menjalin silaturahmi, tetap sholat dan sholat tarawih jangan ditinggalkan ya. Kemudian tips yang ketiga adalah kita harus mengirim doa ataupun ucapan permohonan maaf kepada teman-teman sejawat, rekan kerja, kerabat, dan keluarga, agar silaturahmi tetap terjaga. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengirimkan doa dan mendoakan kebaikan bersama. Kemudian tips silaturahmi yang keempat adalah membuat kegiatan-kegiatan keagamaan bersama di bulan Ramadan. Misalnya kalau kita ada waktu luang, kita boleh membuat kajian-kajian, halakoh-halakoh bersama para tetangga, pengajian rutin bersama dengan teman-teman, dan sebagainya. Dan tips yang terakhir adalah untuk mengikat tali persaudaraan sesama umat muslim. Kita harus memperbaiki hubungan yang renggang ataupun kita harus membuka permohonan maaf atau pintu maaf bagi teman-teman dan kerabat yang sekiranya mempunyai kesalahan ataupun yang sempat membuat kita sakit hati. Kenapa kita harus membuka pintu maaf? Agar silaturahmi tetap terjalan dengan baik, dan di bulan Ramadan yang suci ini semua kita tetap dalam silaturahmi ataupun ikatan tali persaudaraan yang indah sesuai dengan
apa yang udah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari kutipan ayat dan juga hadis tersebut, kita sudah mengetahui pentingnya untuk mengikat tali persaudaraan dengan silaturahmi. Dari beberapa tips yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini agar silaturahmi sesama kaum muslimin, kerabat, teman kerja, dan tetangga yang jauh maupun yang dekat bisa tetap terjalin dan lebih baik lagi di bulan yang suci Ramadan ini. Itu saja ceramah singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah janah pengetahuan walaupun sedikit dan insya Allah bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.